Hello, I'm Fast Fan. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kali ini kita akan bahas pola yang sama dengan kemarin. Ada 12 saham. Pertanyaannya adalah saham-saham ini besok akan naik atau turun. Saya ingatkan kembali bahwa ini bukan rekomendasi saham. Ini lebih ke arah cara kita lakukan analisa dan latihan analisa, terutama untuk teman-teman yang sedang privat belajar. Oke, cara pembahasan kita akan menggunakan Philips Securitas. Philips Securitas ini enaknya adalah dia bisa dibuka di HP dengan chart trading view, chart yang sama kalau seorang profesional lakukan analisa. Oke, kita akan buka MCAS. MCAS posisinya adalah EMA bearish formation. Kemudian posisi harganya sudah cukup menarik, dia lewatin EMA 50. Namun hari ini pertarungannya bull dan bear cukup kuat sehingga harga bergerak doji. So, kita kalau lihat di William R-nya itu masih akan bergerak positif. Sementara MACD-nya masih berada di puncak gunung. Kecenderungan, kalau untuk swing dia masih aman, artinya akan koreksi wajar, kemudian bergerak naik lagi. Nah, sementara kalau kita tanya besok, naik apa turun? Untuk besok kalau lihat William R-nya dia pasti cenderung akan bergerak sideways. Hati-hati karena range-nya akan ada di 1225-an sampai dengan cukup menarik 1452. Dia akan bergerak naik kalau William R-nya ini atau MACD-nya ini akan bergerak naik. Tapi kalau lihat ini cenderungnya masih akan sideways dulu, paling akan bergeraknya pola lompat. Jadi kalau yang suka scalping ini akan menarik. Yang kedua kita akan bahas DIVA. DIVA posisinya seperti apa kalau kita lihat harian? DIVA posisinya sama dengan MCAS tadi, cuman dia hari ini cukup kuat. Kalau untuk swing dia masih akan naik. Ingat kalau pada saat swing naik itu tetap akan ada hariannya naik turun, tetapi secara tren dia akan naik. So DIVA untuk swing trading sebulan 2 bulanan itu masih oke. Pertanyaannya besok naik apa turun? Besok cenderung naik, dia akan bergerak William R-nya ke atas. Kalaupun turun dia maksimal akan ada di 1440 kira-kira estimasinya, atau 1430-an. Kalau bergerak naik dia bisa possible melebihin 1600-an. So DIVA cenderung masih bergerak naik estimasi saya untuk besok. KF, posisi KF kalau kita lihat dulu di chart daily, KF kemarin dibuat om-omnya pada party, cuman hari ini berhenti kembali di posisi resist sebelumnya. Kalau lihat posisinya KF, William R-nya sedang ke bawah, cenderung untuk besok masih oke kalau untuk swing, karena ini posisinya mulai balik arah. Nah kalau untuk besok pagi, cenderung besok dibawa naik untuk KF. Estimasi KF besok naik. Dan kita akan bahas PMRI. Bank Mandiri posisi hariannya dulu kita lihat. Posisi hariannya dia baru saja tembus EMA 50. Namun harganya nggak kuat dan ini masuk koreksi wajar. Kalau kecenderungannya dalam waktu dekat dia masih akan koreksi wajar dulu beberapa saat. Mungkin di minggu ini, baru kemudian perkiraan minggu depan baru akan mulai digerakkan naik. Nah kalau untuk lihat besok pagi cenderung seperti apa? Besok pagi cenderung sideways, namun berpeluang paling nggak di sesi 2 atau siang untuk bergerak naik kalau si MACD-nya ini mampu bergerak naik ke atas lagi. So PMRI cenderung naik namun bukan di pagi hari. PTBA
Kalau untuk PTBA kita lihat dulu daily-nya kayak apa. PTBA kasusnya menarik. Dia EMA bullish formation. Teman-teman hati-hati, EMA bullish formation itu cenderung kalau koreksi itu akan koreksi wajar. Bukan tidak mungkin dia akan koreksi sampai level di sini nih. Sekarang 2370 dia bisa aja sampai di 200-an. Jangan kaget. Namun kalau Anda mau bertahan, cenderung harganya masih akan naik dalam rentang swing. Swing ya kira-kira 1 bulanan gitu ya. Pertanyaannya besok naik apa turun? Cenderung akan turun dulu, baru dia akan dinaikkan. Kalau dia naik itu akan ada di range paling tidak di 2360 sampai dengan 2480-an. So PTBA estimasinya adalah naik, tapi hati-hati pada saat ditarik ke bawah. Then enough. Enough hari ini cukup asik. Dia naik tinggi tapi nggak kuat, dia akan koreksi normal, koreksi wajar maksud saya. Dia coba tes 23 di 1235 cuman nggak kuat dan berhenti di 1106. Kalau lihat William R-nya itu masih cenderung kuat sebetulnya, sementara MACD-nya itu baru saja tembus bumi. Kalau untuk swing enough masih oke. Hanya Anda harus berhati-hati karena dia akan polanya memang naik turun, dan sekali naik itu omnya partinya seru. Kalau estimasi sampai kenaikan berapa, dia akan coba kembali tes ke arah 1225 sekitar itu. Kalau besok pagi naik apa turun? Besok pagi sesi pertama masih akan sideways dulu sebentar, tapi bisa terjadi lompatan. Kalau dia lompat paling tidak di 1104 sampai dengan range 1125. Cenderung besok masih arah naik. Antam ini menarik karena semua orang bilang gold itu naik. Oke, Antam. Kita lihat dulu daily-nya, larinya kemana. Ya benar, posisi Antam adalah EMA bullish formation. Dia masih dalam fase koreksi wajar. Kecenderungan dia akan koreksi dulu beberapa saat sebelum nanti bergerak kembali naik. Ini adalah EMA bullish formation awal. Kalau Anda masuk bisa masuk di posisi sekarang atau paling enggak di 577. Lalu ikutin trennya. Dia akan turun dulu, ingat, baru dia akan bergerak naik. Pertanyaannya adalah untuk besok pagi dia akan naik apa turun? Cenderung besok pagi berpeluang di bawah gerak naik. Range-nya dia akan ada di 584 sampai dengan 620. Itu range-nya Antam untuk besok. Cenderung masih akan naik. Kemudian kita akan bahas berikutnya adalah ERA posisinya baru saja terbentuk EMA bullish formation, namun dia posisi koreksi wajar, belum sampai tahapan kurang ajar. Dalam waktu dekat kalau Anda lihat MACD ini akan bergerak sampai ke bumi, kemudian dia akan balik arah. So perkiraan bisa jadi Jumat atau paling tidak Senin Selasa dia akan bergerak balik arah naik. Pertanyaannya kalau besok masih akan naik apa turun? Besok cenderung di bawah naik, tapi teman-teman hati-hati karena polanya habis dinaikkan bisa jadi akan banyak yang taking profit. So range dia akan ada di bawah itu di 1255. Sementara resist pertamanya paling tidak di 1331. Walaupun dia mampu digoreng jauh, itu akan di 1382. Oke, itu ERA. Kemudian kita akan bahas link. Link posisinya EMA bearish formation. Teman-teman, kalau seperti ini Anda hanya bisa main scalping. Short pun saya sih nggak sarankan, karena kalau bearish begini ya memang kita akan naruh hope. Cuman sometimes kita jadi hopeless. Jadi baiknya dihindarin, tapi kalau Anda suka bermain-main ya kalaupun masuk boleh masuk, lebih baik main scalping.
Kalau besok estimasi saya ini cenderung turun, tapi kita coba lihat chartnya. Dia cenderung turun, namun kalaupun dibuat scalping dia akan naik dulu, bisa jadi dilompatkan tapi habis itu akan dilepas. Polanya akan sama seperti yang hari sebelumnya, diangkat naik kemudian dilepas, tergantung cara trading Anda akan seperti apa. Karena situasional ini tetap bisa menguntungkan, tapi jangan lupa tetap juga bisa nyangkut. ACES kita akan bahas. Hardware ini menarik karena nggak terlalu terpengaruh dengan COVID. Ya, kita lihat formasinya adalah formasi EMA bullish formation. Namun dia masih dalam masuk di fase koreksi wajar saat ini. Kalau Anda lihat, belum sampai tahapan kurang ajar. Harga masih bertahan di EMA 20, 10. Kalaupun tes dia pasti akan ke EMA 20 biasanya di level ini. Saat ini bertahan di EMA 10. EMA CD-nya sudah sampai bawah. Kalau untuk swing cenderung dalam waktu dekat dia masih akan bergerak naik pada saat EMA CD ini naik ke atas. Tapi kalau MACD-nya teman-teman lihat ini adalah garis bumi. Kalau dia bergerak menuju ke arah lembah di sini, baiknya hindarin dulu. Karena dia akan lanjutan koreksi, Anda mungkin akan panik. Pertanyaannya besok naik apa turun, cenderung masih akan sideways kalau seperti ini. Anda lihat pergerakannya cenderung masih akan sideways. Berikutnya INKP. INKP itu cukup seru biasanya. Cuman terakhir dia baru awal EMA bullish formation seingat saya. Yuk kita lihat dulu. Iya benar posisinya EMA bullish formation, tapi dia sedang fase koreksi wajar dan dia tes di EMA 20. Teman-teman lihat di sini. Anda harus berhati-hati kalau terjadi lonjakan yang tinggi seperti ini. Namun dia nggak kuat, dia cenderung akan koreksi dan Anda lihat situasinya saat ini nggak tanggung-tanggung. Kalau secara persentase pasti ini besar. Cuman sebetulnya secara formasi dia masih tes di EMA 20. William R-nya udah sampai ke bumi, kita coba lihat. Oke. MACD-nya sudah sampai ke bumi, sementara William R-nya itu masih di arah bawah. Kecenderungannya sideways atau mungkin dia akan tes dulu ke 5341, baru dia akan bergerak naik balik. Kalau besok seperti apa? Besok cenderung turun. Kalau Anda mau pasang ya pasang paling nggak di sini 5423. Kalau Anda mau berharap dia begitu naik lompat, Anda akan beli. So, estimasi saya masih cenderung turun untuk NKP. Dan yang terakhir kita akan bahas MNCN. MNCN daily-nya posisinya EMA bearish formation. Dia baru berusaha untuk bergerak ke arah di atas EMA 50, cuman nggak kuat. Itu sebabnya dia kembali drop. Kalau untuk swing cenderung masih akan drop dulu, paling tidak sampai di sini nih. MACD-nya bergerak turun dulu, ini berarti paling tidak 34 candle, so 34 hari ke depan cenderung masih koreksi wajar ataupun dalam posisi sideways. Besok naik apa turun kita lihat. Besok cenderung sideways dan ingat ini masih posisi turun. Kalau Anda masuk sebaiknya pada saat formasi EMA-nya itu balik arah. Ini yang Anda bisa lihat 5, 10, 20, 30-nya balik arah. So, MNCN cenderung masih akan turun. Oke, itu analisa yang kita coba untuk latihan. Untuk pertanyaan besok naik apa turun dari 12 saham. Sehari ini tanggal 10 Jun 2020. Thank you very much for watching this video. See you guys.